Itu bakal ada pertama di produk modal. Oke, modal yang cuma dua sesama jadi kita soalnya kan yang itu kan kita harus produk itu tuh teman-teman tuh
dilaksanakan langsung di lapangan. Yang kedua itu ada penelitian oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang memiliki persamaan atau yang kami jadikan landasan teori, yaitu pada perhitungan BP dan juga daya teknologisnya, namun memiliki perbedaan di jenis turbin yang digunakan, karena pada perhitungan tersebut menggunakan jenis turbin 10 dan kami menggunakan jenis turbin RTPS 10 dan juga ketinggian airnya juga berbeda. Tentunya ada itu pada penelitian oleh Kemenhan dan kawan-kawan pada tahun 2024, dan di mana dari penelitian tersebut kami menjadikan landasan teori dalam bidang sistem penyiraman otomatisnya dan juga untuk mengurangi beban siram secara manual, dan tapi juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena di dalamnya karena penelitian tersebut tidak membuat sistem pembangkit, hanya berfokus pada sistem penyiraman otomatisnya. Yang keempat itu ada penelitian oleh Wendel dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang dimana memiliki persamaan dengan kami, yaitu sama-sama membuat pembangkit listrik tenaga air berskala kecil dengan penerapan secara terapung dan juga sama-sama menggunakan turbin jenis RTPS 10. Namun juga memiliki perbedaan karena di penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis mekanis dan juga tidak diuji secara langsung di lapangan. Selanjutnya itu ada penelitian oleh Suparman dan kawan-kawan tahun 2015 yang memiliki yang kami jadikan landasan teori, yaitu pada cara mendesain PLTPH secara terapung dan juga sama-sama menerapkannya di kondisi aliran air tanpa air. Dan ada perbedaan juga perbedaannya, yaitu pada jenis turbin yang digunakan, karena jenis turbin yang digunakan adalah penelitian tersebut menggunakan jenis turbin kecil air yang kadang itu diteliti oleh Tabur dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana memiliki persamaan juga dengan kami atau kami jadikan landasan teori, yaitu sebagai dalam bidang untuk mendesain PLTPH jenis turbin RTPS 10. Juga memiliki perbedaan karena di dalamnya itu tidak mengkaji beban dari pembangkit yang dihasilkan atau itu dibuat. Dan terakhir itu adalah penelitian oleh Swandu dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang dimana sama-sama dengan penelitian kami itu sama-sama untuk menganalisis kinerja dari turbin RTPS 10. Namun juga memiliki perbedaan karena di penelitian tersebut hanya berfokus pada optimasi sudut efisiensi dan di dalam laboratorium menggunakan pompa sirkulasi. Selanjutnya itu ada tinjauan wisata dalam kerja kami. Pertama itu ada pembangkit listrik tenaga Pico itu yang merupakan pembangkit listrik tenaga air berskala kecil yang biasanya hanya menghasilkan daya listrik sebesar kurang dari 5 kW dan juga banyak diterapkan, bahkan bisa juga diterapkan di kondisi ketinggian air yang ketinggian jatuh air itu sangat rendah atau mungkin tidak ada ketinggian jatuh air. Itu berdasarkan sumber dari Asari dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya itu ada debit air yang kami dapatkan dari jurnal dari sumber Suparman dan kawan-kawan 2017, yaitu debit air merupakan volume air yang dapat penambah melintas dalam satu satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Selanjutnya itu ada persamaan debit air yang dinyatakan dengan persamaan itu Q sama dengan V kali A. Di bawah berikutnya juga ada persamaan aritmetik yang dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 1/2 dikali Rho dikali Q dikali V pangkat 3. Selanjutnya itu ada metode pengukuran debit air yang dimana berdasarkan buku standar nasional Indonesia yang telah kami baca, metode pengukuran debit air itu dibagi menjadi 4, yaitu metode merawas, metode gantung, metode jembatan dan juga metode perahu. Yang dimana dari keempat itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur kilometer. Yang pertama metode merawas seperti gambar di gambar. Dan merawas merupakan cara pengukuran debit air yang dimana pengukur langsung masuk ke dalam air dan menghadap ke arah datangnya arus air dan juga langsung memegang alat ukur dari kilometer tersebut. Dan itu ada metode gantung. Metode gantung itu dengan cara menggantung alat ukur kilometer lalu mencelupkannya ke dalam air tanpa mengukur harus masuk ke dalam air. Selanjutnya itu ada metode jembatan. Metode jembatan sesuai dengan namanya, yaitu menggunakan jembatan atau berada di atas jembatan, pengukur berada di atas jembatan, lalu mencelupkan alat kilometer itu dari atas jembatan. Selanjutnya itu ada metode perahu, sesuai dengan namanya juga menggunakan fasilitas perahu. Jadi pengukur itu berada di atas perahu pada saat melakukan debit air. Biasanya pengukuran perahu ini dilakukan jika manusia atau pengukur tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam saluran air. Baik, lanjut ke karya pustaka mengenai turbin RTPS 10 ini. Itu merupakan turbin air yang bentuknya mirip dengan skru ataupun juga ulir.
Nah, dari sumber dari Yosutus tahun 2020 itu di mana dari rentang efisiensi itu dari turbin ini antara 60 hingga 80% tergantung dari kondisi saluran air yang akan diterapkannya. Kemudian juga untuk turbin ini cocok untuk kondisi air rendah ataupun tanpa head asalkan aliran air tetap mengalir secara stabil. Dan juga di sini juga ada pun sumber dari Lores tahun 2000 mengenai cara menentukan ukuran dari turbin HVDC screw ini, mulai dari diameter blade, diameter poros turbin, lalu diameter panjang turbin, kemudian pitch turbin, jumlah sudut ulir dan juga sudut ulir. Baik, bersumber dari penelitian Ramah DKK tahun 2023, gaya aku merupakan gaya ke atas yang diberikan oleh fluida, baik itu cairan ataupun gas, pada benda yang dicelupkan ke dalamnya, yang arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi dan berat benda. Adapun persamaan gaya apung yaitu gaya apung sama dengan massa jenis air dikali volume terendam dikali gravitasi bumi. Kemudian tanaman kenanga yang menjadi objek penelitian kami, yang dimana tanaman ini tumbuh di daerah tropis yang memerlukan sinar matahari penuh untuk tumbuh kembang optimal. Tanaman ini memiliki usia produktif antara 1 hingga 3 tahun, di mana setiap tahunnya membutuhkan air yang berbeda. Pada usia 1 tahun, tanaman kenanga memerlukan air sebanyak 1 liter, 2 tahun 7 liter, dan untuk usia 3 tahun memerlukan air sebanyak 13 liter. Di Bali sendiri, tanaman bunga kenanga dimanfaatkan untuk sarana upacara, bahan dasar aromaterapi, bahan dasar pembuatan parfum, dan obat tradisional. Dan untuk di desa Sibang Hajar sendiri, tanaman kenanga mampu memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat Sibang Hajar. Selanjutnya ada komponen yang kami gunakan yang pertama sebagai rantai karena digunakan sebagai perantara untuk menghubungkan antara listrik dan juga generator. Roket dan rantai yang digunakan menurut kami lebih baik dibandingkan dengan menggunakan uli dan juga pipet, karena untuk menghindari terjadinya slip ketika terkena dorongan air. Jadi itu ada persamaan. Berikutnya ada persamaan dari perbandingan sprocket itu yang satu sama yang dua. Berikut ini ada persamaan untuk mencari perbandingan antara sprocket dan rantai. Pada saat itu ada timer switch program level berasal dari sumber menggunakan kami pada tahun 2024, di mana timer switch program level ini kami gunakan sebagai sistem otomatis untuk penyiraman bunga kenanga tersebut. Di sini kami gunakannya untuk mengatur jam kapan akan menyiramnya dan kapan akan berhenti menyiram tanaman tersebut. Selanjutnya itu ada baterai. Baterai kami gunakan sebagai sistem penyimpanan energi listrik yang sudah diaturkan oleh generator listrik, yang dimana kami menggunakan jenis baterai pump regulatory acid 12 watt yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan baterai lainnya, yaitu biayanya lebih ekonomis, pemasangannya lebih fleksibel dan juga bebas perawatan. Selanjutnya ada komponen dan juga peralatan sistem PLPPH pun dalam prototipe kami, yaitu pertama ada generator listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya itu ada LCD yang kami gunakan sebagai alat atau benda alat pemutus atau penyambung tegangan pada sistem yang kami gunakan, dan juga sebagai proteksi bila terjadinya short circuit ataupun overload. Itu ada relay kami gunakan sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan atau memutuskan saluran tegangan pada sistem kontrol menuju ke pompa, sehingga pompa dapat bekerja dengan aman tanpa mengganggu sistem kontrol. Selanjutnya ada itu pompa DC. Pompa DC yang kami gunakan adalah digunakan untuk mengangkat atau menyedot air dari saluran air kotak yang aman menuju ke bak penampungan. Selanjutnya itu ada charge controller. Charge controller merupakan komponen yang kami gunakan untuk mengontrol tegangan yang masuk ke dalam baterai supaya tidak merusak komponen yang ada di dalam baterai. Selanjutnya itu ada kabel NA, itu kami gunakan untuk menghantar tegangan listrik antar komponen. Selanjutnya itu ada box panel yang kami gunakan sebagai tempat atau letak untuk meletakkan semua komponen yang terdapat di dalam sistem kami. Selanjutnya itu ada pipa PVC tipe D yang kami gunakan untuk membuat turbin dari prototipe kami. Itu ada perangkat lunak yang kami gunakan selama penelitian ini. Terdapat ada tiga perangkat lunak. Yang pertama itu ANSYS kami gunakan sebagai simulasi untuk fluida. Yang kedua itu ada Autodesk Fusion 360 kami gunakan untuk simulasi atau mendesain 3D dari prototipe kami. Yang ketiga itu ada parallel AutoCAD yang
digunakan untuk mendesain nose panel dan juga memilih diagram yang pada prototipe kami. Selain itu ada alat ukur yang pertama itu ada flometer digunakan untuk pengukuran kecepatan arus air, dan kedua itu ada nanometer digunakan untuk mengukur putaran RPM. Yang keempat, yang ketiga itu ada ampermeter yang digunakan untuk mengukur arus listrik, dan juga yang terakhir itu ada voltmeter yang kami gunakan sebagai mengukur tegangan. Kemudian masuk ke bab 3 itu metode penelitian, di mana untuk jenis penelitian kami itu penelitian kuantitatif di mana fokus pada keluaran dari prototipe itu tegangan, arus, RPM dan juga waktu dalam pompa. Lalu adapun dari lokasi penelitian kami yaitu di Jalan Hubungan Desa Simpang Kajo, di mana itu berkisar jarak dari Fakultas Teknik Universitas Udayana Energi Barat sekitar 29 km. Di mana kami juga telah melakukan perizinan terkait pelaksanaan penelitian oleh kantor pengamat DI Tukat Ayu Mambal dan juga sudah diizinkan oleh pemilik kebun kenanga. Di mana juga untuk waktu penelitian ini itu rentang waktu antara proses proyek ini dilaksanakan pada periode bulan September tahun 2025 hingga Juni 2026. Kemudian adapun dari sumber data kami itu bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan juga artikel ilmiah mengenai tentang penggunaan GPS Group, bagaimana kampung dan juga sistem penyiraman dari kebun kenanga. Dan itu juga ada jenis data primer kami yang merupakan data yang kami ambil secara langsung di lapangan, seperti juga itu ada pengukuran kecepatan saluran air dan juga putaran turbin. Nanti kami lakukan pengujian dengan putaran elektrodisi, tegangan dan juga arusnya. Lalu ada jenis data sekunder, di mana jenis data sekunder ini merupakan data yang secara tidak langsung kami dapatkan, itu seperti titik koordinasi lokasi penelitian itu di mana melalui Google Maps dan juga Google Earth, kemudian spesifikasi dan juga komponen yang kami pakai melalui web resmi komponen, kemudian data profil saluran Tukat Ayu Mambal itu melalui web resmi dari DPMD Badung. Lalu kebutuhan air setiap tanaman kenanga dari umur 1 hingga 3 tahun itu merupakan masa produktif untuk menghasilkan bunga. Dan adapun metode pengumpulan data kami itu metode observasi, pustaka dan juga eksperimen. Masuk ke 8 capstone project kami, di mana dimulai dari kami mengumpulkan studi literatur yang terkait tentang capstone project kami. Lalu kami melakukan sebuah lokasi langsung dan juga pengumpulan data pada saluran air Tukat Ayu Mambal. Lalu kami melakukan perhitungan desain prototipe sebelum kami melakukan perancangan dan juga perakitan dari balai terapung dan juga sistem penyiraman. Lalu kami setelah melakukan perakitan kami melaksanakan pengujian terhadap prototipe kami ya. Setelah target tercapai kami melakukan analisis data dan juga menarikkan kesimpulan. Nah, adapun juga kami telah melakukan metode pengukuran dari potensi saluran air Tukat Ayu Mambal, itu di mana didapatkan untuk lebar saluran air itu selebar 9,98 meter dengan kedalaman 30 cm. Lalu kami melakukan penentuan titik itu sebanyak dari luas penampang 1 hingga luas penampang 5. Dari sumber SNI perhitungan debit air atau pengukuran air itu jika kedalaman air itu lebih dari 75 cm itu akan menggunakan metode 2 titik. Lalu kami menerapkan untuk pengukuran flometer itu dengan metode merawas dan juga metode gadung. Dengan hasil penelitian yang kami dapatkan itu adalah untuk metode merawas itu dapatkan 1,48 meter kubik per second, dan untuk metode gantung itu didapatkan 1,5 meter kubik per second. Adapun metode perancangan dari turbin HCBD 10 kami itu dimana dimulai dari melakukan perhitungan diameter blade, dimana kami dapatkan itu dengan ukuran 120 mm. Lalu menghitung diameter poros turbin itu kami dapatkan 40 mm. Lalu menghitung panjang turbin kami dapatkan 500 mm. Lalu menghitung pitch turbin kami dapatkan itu 120 mm. Lalu kami menghitung jumlah sudut bulir turbin itu sebanyak 4 bulir. Kemudian kami menghitung dari sudut bulir turbin itu 8 derajat. Lalu kami menghitung efisiensi turbin yaitu 92%, dan menghitung estimasi daya turbin itu sekitar 21 watt untuk dalam hitungan minyak. Kemudian kami melakukan perancangan pelampung prototipe PDPH itu pertama menentukan spesifikasi dari pelampung itu di mana kami menggunakan galon mineral 15 liter. Di mana alasan kami menggunakan pelampung tersebut itu karena biayanya lebih ekonomis dan juga lebih aerodinamis terhadap aliran fluida.
Setelah kami menentukan spesifikasi, kami melakukan perhitungan seperti menghitung volume batang pelampung, menghitung daya apung maksimum itu di mana untuk satu pelampung itu bisa menahan berat hingga 15 kg. Untuk dua pelampung itu bisa menahan berat hingga 30 kg. Lalu kami melakukan juga designing strategi dalam prototipe apung ini itu melalui aplikasi Fusion 360. Di mana telah kami lakukan desain sesuai dengan hasil perhitungan dan juga kondisi pengukuran langsung di lapangan. Kami juga telah melakukan simulasi ASIS fluida terhadap prototipe kami itu di mana didapatkan untuk kecepatan maksimum aliran itu 0,3 meter per second dari aliran ibu itu 0,3. Kemudian nilai pressure drop itu 0,9 pascal, itu artinya itu aliran air tidak terlalu terganggu terhadap kami ketika menaruh prototipe kami di aliran air. Kemudian untuk hasil dari turbinan screw itu dapat kecepatan maksimum itu 0,456 meter per second. Di mana juga ada perubahan warna tersebut, itu artinya untuk warna biru dari orange hingga ke biru itu untuk warna biru itu terjadinya penurunan kecepatan karena adanya suatu hambatan dari aliran fluida. Kemudian kita lakukan juga simulasi dari pressure prototipe kami itu dimana agar mengetahui di mana tekanan yang lebih berat terjadi dari turbin anti screw. Kemudian kami melakukan lintasan partikel dari desain anti screw itu di ASIS agar mengetahui aliran air dari turbin anti screw ini. Kemudian kami juga telah melakukan simulasi untuk menaikkan air dari bawah saluran air ke hingga ke bak penampung. Itu didapatkan untuk max velocity itu 1,92 meter per second dengan dari itu 1,3 meter per second, di mana ada terjadi penurunan juga ketika menaikkan air di sini itu senilai 1,2 meter per second. Baik, selanjutnya itu ada sistem kerja dari prototipe PLC apung yang kami buat. Yang pertama itu terlihat dari saluran air kita air Mampang yang berada di desa Simpang Kajur. Yang akan saluran air itu akan mendorong dari turbin HVDC yang kami buat. Lalu dari putaran turbin HVDC itu akan menggunakan generator yang akan menghasilkan tegangan DC. Nah, lalu dari tegangan DC yang dihasilkan generator itu disalurkan ke dalam panel. Dan sebelum masuk ke dalam baterai, tentunya tegangan yang dihasilkan oleh generator DC ini akan diatur atau dikontrol tegangannya menuju ke baterai supaya tidak merusak komponen yang ada di dalam baterai. Setelah itu barulah keluaran dari charge controller masuk ke terminal massa terlebih dahulu. Lalu dari terminal massa itu kami menarik dua kabel massa juga untuk ke kedua MCB. Yang satu MCB yang untuk ke input dari timer switch programmable dan yang satu dimasukkan ke input dari relay yang kami gunakan. Selanjutnya itu ada output fase dari timer switch programmable itu juga akan masuk ke dalam input dari relay. Selanjutnya keluaran fase dari relay barulah masuk ke kotak-kotak. Nah, untuk kabel netral itu kami sediakan tersendiri dari terminal netral. Itu pertama kami akan masukkan dulu ke input dari timer switch programmable, barulah output netral dari timer switch programmable baru masuk ke kotak-kotak. Nah, setelah rangkaian control sudah jadi, barulah dari pompa DC akan mengambil sumber tegangan itu dan di kotak-kotak yang berada di dalam box panel. Nah, dari sini pompa DC difungsikan untuk menyedot atau mengangkat air dari saluran air ke dalam kapal menggunakan selang yang berukuran 8 mm dan akan mengangkat air ke dalam bak penampungan dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari sumber saluran air ke dalam kapal. Nah, setelah dari bak penampungan barulah air akan didistribusikan ke kebun bunga kenanga menggunakan drifter berukuran 3 liter. Drifter berukuran 3 liter. Baik, untuk metode pengukuran kami merancang sebanyak 5 metode pengukuran, di mana yang pertama itu rancangan pengujian pelampung. Maksud saja metode pengujian pertama metode pengujian pelampung, di mana kami mengukur stabilan pelampung saat berada di air dengan variasi beban 5 hingga 30 kg. Yang kedua metode perancangan pengujian generator DC untuk mengetahui
mulai dari survei, bimbingan, perancangan, pelaksanaan hingga pengujian. Dan untuk anggaran biaya untuk merealisasikan Keystone Project ini dibutuhkan biaya total 3 juta rupiah. Untuk target sumber dana kami targetkan pada hadiah dari mengikuti perlombaan, kerjasama sponsor dengan Bencana Teknik dan CV Diva Teknik serta dari sumber dana pribadi. Sekian yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk waktunya. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Enggak, 27.